dipanggil manis, kita panggil manis aja ya. Ade manis. Ya manis ya, dipanggil manis ya. Manis nggak capek di sini terus. Mau ke tempat yang lebih enak dan di sini. Iya, di sini enak. Ya udah deh, nggak apa-apa, terserah manis. Apa di sana ada apa? Di sana ada apa? Cahaya. Cahaya. Ah, mau ke situ nggak? Bisa. Mau ke situ nggak? Ya, Ki, ke sana Ki. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Mungkin manis bisa ketemu sama yang lain. Kita doain nih, kita doain. Ya. Guys, kita doain. Kayak gini lagi mungkin langsung bisa masuk. Oh, di Dia jalan. mau ke sana. Mau kemana tuh? Kenapa? Berdoa. Tidak bisa menjaga anakku. Maafkan aku Tuhan. Tuhan, tolong jaga anakku. Tuhan, kasih anakku hidup yang baik, tidak seperti aku. Tuhan, kasih jalan buat mereka yang jahat padaku. Tuhan, maafkan aku. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang orang mati, Bapak Ibu, ya. Mungkin kalau saya membahas ini mungkin banyak orang yang tidak suka, Bapak Ibu, karena masih banyak orang yang mengakui dengan arwah, Bapak Ibu. Jadi ada yang mengirim kepada saya, Kak, tolong bahas Kak dengan Kakak Sriwijaya yang membahas bahwa dia berdoa kepada orang mati, Bapak Ibu, ya. Jadi orang mati ini memasuki kakak itu sehingga dia berdoa, Bapak Ibu, supaya yang hidup ini bisa aman-aman, Bapak Ibu. Jadi saya hari ini membahasnya, Bapak Ibu, apakah orang Kristen bisa memanggil arwah atau berdoa kepada orang yang meninggal, Bapak Ibu. Atau contoh seperti ini, Bapak Ibu. Contohlah nenek saya meninggal, Bapak Ibu, ya. Contohnya nenek saya meninggal, pergi ke kuburan, saya berdoa semoga nenek saya masuk surga, seperti itu, ya. Itu tidak bisa, Bapak Ibu. Atau contoh seperti ini, saya pergi, nenek saya meninggal, saya pergi ke kuburan, tapi saya berdoa supaya nenek saya menjaga saya atau menjaga anak saya atau menjaga siapa saja. Itu tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa ke kuburan itu hanya untuk membersihkan saja, Bapak Ibu. Kita bersihkan itu saja, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain-lain untuk berdoa atau apa-apa yang tidak bisa, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan sangat jelas, Bapak Ibu, bahwa kan banyak orang yang meminta ketogel, Bapak Ibu, ya. Dan apalagi kalau dukunnya mati, Bapak Ibu, dipikir orang itu ilmunya ada di situ sehingga dikeramati, Bapak Ibu, ya. Jadi dalam ilmu, Bapak Ibu, kalau saudara memiliki ilmu saudara tinggi, kalau saudara mau meninggal nih gitu itu, kalau saudara belum menurunkan ilmu saudara kepada keturunanmu,
saudara tidak bisa mati Bapak Ibu, karena tanah menolak Bapak Ibu. Jadi harus diturunkan dulu ilmunya baru saudara ya kan, mati Bapak Ibu ya kan. Jadi kita bacalah dulu Bapak Ibu, Lukas 16 ayat 26 sampai 31 ya. Ini sesuai dengan firman Tuhan supaya jangan banyak orang terperangkap. Lukas 16 ayat 26 ayat sampai 31, seperti inilah bunyi firman Tuhan. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi Abraham, ada apa mereka kesaksian Musa dan para nabi? Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati Bapak Ibu. Haleluya. Jadi Abraham berbicara seperti ini kepada, ini kisah lah Lazarus dengan orang kaya Bapak Ibu. Jadi kata Abraham, kita sudah ada tembok pemisah Bapak Ibu. Jadi orang yang hidup sama orang yang mati sudah ada dikasih Tuhan tembok. Ini terbalik Bapak Ibu. Orang yang hidup sama-sama orang yang hidup memberi tembok pemisah. Kepada orang yang mati di open the door. Dikasih Bapak Ibu jalan Bapak Ibu. Jadi terbalik, orang yang hidup dikasih tembok. Jadi kalau ada pesta nggak datang lagi Bapak Ibu. Ada dikasih tembok, ya kan? Terbalik. Jadi Tuhan berbicara di sini, orang yang meninggal sudah dikasih tembok Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya lah saya ini meninggal, mati di luar Tuhan lah saya buat, mati di luar Yesus Kristus. Hari ini saya meninggal Bapak Ibu. Kalau saya mati di luar Tuhan, jadi kan contoh, saya lahirlah di muka bumi ini Bapak Ibu. Waktu saya lahir baby Bapak Ibu, ada 2 malaikat yang datang Bapak Ibu. Yang di kiri saya lah saya bilang, di kiri saya ini adalah setan Bapak Ibu. Yang di sebelah kanan adalah roh Tuhan. Jadi kalau saudara, setelah saya besar Bapak Ibu, saya udah besar nih hari ini, dan saya melakukan kejahatan atau perdukunan lah saya ini. Jadi saya mati di luar Tuhan. Jadi kalau saya mati hari ini Bapak Ibu, jadi yang mati ini Bapak Ibu, tubuh ini sama your mind, pikiran akan hilang. Yang tinggal adalah roh Bapak Ibu. Jadi roh saya dibawa ke tempat, ke alam maut. Alam maut itu tempat sementara orang yang mati di luar Tuhan Bapak Ibu, untuk diadili Bapak Ibu. Jadi saya dibawa ke sana Bapak Ibu. Jadi karena saya mati di luar Tuhan Bapak Ibu, malaikat sebelah kiri saya itu namanya Korin. Kalau orang Pak Ustadz tahu lah itu apa arti Korin ya. Jadi Korin saya ini Bapak Ibu, pengikut saya ini, inilah yang menjelma. Inilah namanya iblis Bapak Ibu ya. Korin inilah yang menjelma seperti saya. Kesukaan saya, selera saya, dia yang memanipulasi supaya orang-orang sekitar saya terperangkap. Jadi bukan saya, tapi setan yang pengikut saya. Mari kita baca Bapak Ibu, supaya saudara bisa paham ya. Nanti mana ayatnya kata pula ya kan. Mari kita baca Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Baru lari nanti ke ayat 10 ya. Lompat Bapak Ibu. Amin.
Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Baru lompat ke ayat 10. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian, kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi kata Tuhan, semuanya itu hilang Bapak Ibu. Ya, kalau saudara mati Bapak Ibu, semuanya hilang, tidak ada lagi, nggak ingat lagi di mana rumahnya. Halo Bapak Ibu. Jangan pikir orang mati itu ingat rumah, kasih minta makan. Ya kan? 40 hari dia melayang-melayang Bapak Ibu. Jangan pikir saudaraku. Ya, jadi saudara jangan pikir bahwa orang meninggal itu rohnya itu melayang-layang, bukan ya. Ya. Kita baca lagi Bapak Ibu Pengkhotbah 9 ayat 10 tadi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Jadi Bapak Ibu, tidak ada pengetahuan, hikmat. Ya saudara jangan gak usah berdoa kepada orang yang meninggal Bapak Ibu. Togel weh, nomor togel berapa weh? Supaya dapat. Ya. Mari kita baca Bapak Ibu penutupnya ya, penutupnya. 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara baca ke bawah Bapak Ibu, ke belakang sebelum Tawarik, yaitu kitab Samuel Bapak Ibu. Di kitab Samuel itu menuliskan bahwa Nabi Saul ini Bapak Ibu meminta petunjuk kepada perempuan untuk meminta supaya arwahnya Samuel bangkit Bapak Ibu. Ya. Jadi Saul meminta supaya arwah Samuel itu bangkit untuk meminta sesuatu petunjuk Bapak Ibu. Sesuatu pengetahuan. Ya. Jadi di sini berbicara bahwa Tuhan melarang untuk pemanggilan arwah Bapak Ibu. Bayangkanlah, karena perbuatannya Saul memanggil arwah Bapak Ibu, dia mati Bapak Ibu. Dia dihukum Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada firman Tuhan. Jangan sampai saudara terperangkap dengan ya film-film yang lain. Orang mati bisa berbicara, kasih nasihat, kasih yang baik, kasih arahan. Saudara jangan percayakan hal itu. Saudara harus bisa membedakan roh orang mati dengan malaikat yang terjatuh Bapak Ibu. Ya. Roh orang mati kita nggak bisa berbicara kepada mereka. Titik. Tidak ada koma. Roh orang mati tidak bisa kita bicara Bapak Ibu. Pemanggilan arwah tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara berbicara kepada malaikat-malaikat yang terjatuh ini bisa Bapak Ibu. Kenapa saya bilang bisa kita berbicara kepada malaikat yang terjatuh ini? Si setan ini. Si setan ada 4 golongan Bapak Ibu. Dia Yesus 6 Bapak Ibu. Saya sudah bahasnya. Ini bisa kita bicara. Karena setan bisa paham bahasa saudara. Saya mengajak saudara berbicara bukan untuk bersekutu Bapak Ibu, tetapi untuk mengerdiknya Bapak Ibu supaya dia tidak mengganggu saudara, menghalaunya. Jadi kalau ada rumah angker, saudara bisa mengerdiknya Bapak Ibu lewat speak Bapak Ibu. Jadi setan itu kalau saudara datang kepada setan enggak seperti enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Speak ya. Jadi untuk ngomong kepada setan itu ada speak, ada feedback Bapak Ibu. Karena di sini yang dia diserang setan di sini, your mind. Ya. Jadi waktu setan menggoda Hawa Bapak Ibu, dia speak. Waktu setan menggoda Yesus Bapak Ibu, dia speak, ada feedback Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu,
rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Karena si setan pun memakai ayat firman Tuhan Bapak Ibu yang ditambah-tambah, dikurang-kurangi sehingga saudara bisa terjebak di sini. Jadi untuk berbicara kepada roh-roh jahat yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu bisa saudara ya, bisa. Orang yang bersekutu dengan setan itu ya mereka speak Bapak Ibu. Mereka ada feedback Bapak Ibu. Setan nggak bisa memaksa saudara untuk mengikuti dia kalau nggak ada seizin kamu. Kalau kamu bilang yes. Ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara kepada orang yang mati itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Saudara harus bisa membedakan hal ini Bapak Ibu. Berbicara kepada roh orang meninggal itu tidak bisa. Tetapi berbicara kepada roh-roh jahat bisa Bapak Ibu ya. Bisa kita bicara kepada dia untuk mengerti dia Bapak Ibu. Kalau saudara sudah dekat, sudah pernah berhubungan dengan dia, saudara bisa memutus hubungan Bapak Ibu lewat speak, memutuskan hubungan, memutuskan segala kutuk. Jadi sampai di sini pembahasan saya. Semoga saudara percaya akan firman Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, tidak ada roh orang yang meninggal bisa memberi hikmat, bisa memberi pengetahuan kepada orang yang hidup, karena mereka sudah beda dunia Bapak Ibu. Kita sudah beda, sudah ada seberang. Jadi tidak ada tangga Bapak Ibu untuk datang, ya kan? Mereka untuk datang ke dunia kita nggak bisa lagi. Itu yang datang itu Bapak Ibu, yang sering-sering datang itu adalah korin Bapak Ibu. Iblis yang memanipulasi supaya saudara terperangkap. Iblis bisa lewat dunia nyata ini. Ini dunia nyata Bapak Ibu. Dunia nyata ini. Dunia mimpi, di alam mimpi dia bisa masuk Bapak Ibu. Orang yang meninggal datang bermimpi kepada saudara. Itu iblis semuanya Bapak Ibu. Itu pekerjaannya si iblis. Makanya lewat dalam mimpi pun Bapak Ibu, saudara harus berdoa. Dua peperangan Bapak Ibu. Jadi kita hidup ini Bapak Ibu ada 3 alam. Ini alam pertama Bapak Ibu. Alam gaib itu orang yang ini, yang kasat mata, yang tidak semua orang bisa melihat. Baru alam mimpi. Alam mimpi Bapak Ibu. Ya, jadi sampai di sini pembahasan saya. Semoga saudara berpegang kepada firman Tuhan supaya saudara tidak terjebak oleh permainan si setan. Haleluya. Sampai sini. Amin.